Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 377 memperkuat formasi dengan hukum. Ledakan, ledakan. Suara ledakan yang datang dari sisi lain retakan dimensi menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, raungan samar makhluk dimensi yang marah itu menjadi lebih jelas, dan lebih banyak retakan terbentuk di formasi skimen. Ekspresi semua orang jelek. Jika situasi terus seperti ini, tidak akan lama lagi formasi skimen akan hancur total, dan pada saat itu, makhluk dimensi yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya akan datang ke dunia mereka, dan dengan kelompok besar makhluk dimensi itu, bahkan Raja Iblis Es tidak akan mampu membunuh mereka semua. Skenario yang mungkin harus mereka hadapi sangat menghancurkan. Sialan. Sepertinya semua usaha kita akan sia-sia. Big Yellow berkata dengan muram. Menghadapi situasi seperti itu, bahkan dengan penguasaannya atas kitab surgawi formasi sumber, dia tidak punya solusi lain. Mereka terlalu lemah, dan sangat sulit bagi mereka untuk membuat formasi skimen beroperasi dengan kekuatan penuh. Yang mereka buat tadi menghabiskan semua tenaga mereka, dan jika gagal, tidak banyak lagi yang bisa mereka lakukan. Semua orang panik, hanya Jiang Chen yang masih bisa mempertahankan ekspresi tenangnya. Hal ini menyebabkan Big Yellow merasa sangat kagum padanya. Tidak peduli situasi apapun yang dihadapinya, sepertinya tidak ada yang bisa membuat pemuda ini panik. Dia selalu memiliki sikap tenang yang sama. Kalian semua, mundurlah. Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Mendengar apa yang dikatakannya, kelompok itu terkejut sesaat, dan segera terbang kembali dari tempat itu, termasuk Raja Iblis Es. Mereka semua jatuh kembali ke tempat yang jauh dari celah dimensi, bahkan Big Yellow tetap menjauh dari formasi skimen. Apakah Little Chen punya cara lain untuk menyelesaikan masalah ini? Nangong Wentian bertanya dengan nada terkejut. Dia tidak dapat memikirkan solusi apapun yang mungkin dapat dipikirkan Jiang Chen. Sulit untuk mengatakannya. Orang ini adalah pria yang luar biasa, dia mungkin benar-benar memiliki trik rahasia, jadi mari kita tunggu dan lihat saja. Dia selalu bersikap tenang saat menghadapi masalah, dan makhluk dimensi merupakan ancaman besar bagi keselamatan wilayah Kota Merah, jadi saya yakin dia akan menanganinya dengan sangat serius. Kata Big Yellow. Kelompok itu menahan napas saat melihat Jiang Chen. Mereka ingin tahu solusi lain apa yang dimiliki Jiang Chen, dan bagaimana ia akan memperkuat formasi skimen dan menutup retakan dimensi itu sepenuhnya. Dentang. Jiang Chen menggerakkan lengannya dan menghunus pedang suci surgawi. Dia menatap pedang yang berdengung di tangannya dan membelainya dengan lembut, lalu berkata, jangan mengecewakanku. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen memejamkan matanya untuk berkomunikasi dengan pedang suci surgawi. Tepat pada saat ini, hanya ada satu cara yang tersisa untuk memperkuat formasi skimen dan menutup celah dimensi sepenuhnya. Dia akan menggunakan hukum suci agung yang tersisa yang terletak di pedang suci surgawi. Pedang ini dulunya adalah senjata Sein terhebat, dan meskipun sejauh ini ia hanya menemukan dua bagiannya, kedua bagian itu masih mengandung beberapa hukum Sein agung. Akan tetapi, alam Sein agung terlalu jauh dari Jiang Chen, jadi meskipun masih ada beberapa hukum Sein yang tersisa, dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, ia tidak dapat memanfaatkannya. Namun, situasi yang sebenarnya sedikit berbeda, karena pedang suci surgawi dibuat olehnya sendiri, dan hukum suci agung di dalamnya diresapi olehnya. Jika ada orang yang dapat memanfaatkan hukum suci agung saat berada di alam inti ilahi, itu adalah Jiang Chen. Hanya saja, dia harus memanggil hukum dari pedang suci surgawi. Hukum-hukum Sein agung berada di atas segalanya, hukum-hukum itu adalah hukum-hukum utama yang ada di alam ini. Meskipun Jiang Chen tidak dapat menggunakannya untuk menyerang, ia masih dapat menggunakannya untuk memperkuat formasi skimen. Dengan begitu, formasi akan menjadi sangat kaku, dan retakan dimensi akan tertutup rapat. Astaga, plus. Semenit kemudian, Jiang Chen melambaikan tangannya, melepaskan kekuatan tak terlihat dari pedang suci surgawi. Ketika kekuatan tak terlihat ini muncul, ia langsung membekukan dimensi di depan. Han Yan dan yang lainnya bisa merasakan tekanan luar biasa yang turun dari langit di atas, tekanan yang begitu kuat hingga jiwa mereka gemetar dan napas mereka menjadi berat. Meskipun tekanan itu hanya berlangsung selama sepersekian detik, tekanan itu tetap memberi mereka keinginan kuat untuk memujanya. Ketika kekuatan tak kasat mata memasuki bagian dalam formasi skimen, formasi yang bergetar itu langsung tenang, dan suara bantingan dari sisi lain retakan dimensional juga menghilang, sementara langit kembali ke warna biru cerah aslinya. Sekarang, retakan dimensional itu tertutup sepenuhnya. Astaga, plus. Pedang suci surgawi mengeluarkan suara keras. Kemudian, Jiang Chen menyimpannya kembali ke dalam cincin penyimpanannya. Tepat pada saat ini, kedamaian akhirnya kembali ke Gunung Origin, dan tidak ada aura makhluk dimensi yang dapat dirasakan lagi. Terkejut oleh perubahan mendadak ini, Han Yan dan kelompoknya sangat ketakutan hingga mulut mereka menganga lebar. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi, mereka hanya merasakan tekanan tiba-tiba, lalu tidak ada apa-apa. Dengan mata mereka bisa merasakan sebuah formasi tepat di tempat retakan dimensi itu ditemukan.
Selain itu, mereka bisa menemukan perubahan apapun. Faktanya, dengan mata mereka, mustahil untuk merasakan keberadaan hukum Sein Agung. Bagi mereka, itu adalah keberadaan yang tak terlihat. Bukan hanya mereka saja, bahkan jika Kaisar Kekaisaran yang merupakan seorang prajurit Raja Tempur datang ke sini, dia hanya akan dapat melihat formasi skimen, dan bukan hukum suci agung yang ada di dalamnya. Alam Sein terlalu jauh dari seorang prajurit Combat King, jarak di antara mereka sangat jauh. Seorang Sein sejati dapat dengan mudah membunuh jutaan prajurit Combat King dalam sekejap mata. Sialan, sobat, cepat beritahu ayah, bagaimana kamu melakukannya. Big Yellow melompat ke arah Jiang Chen dan memamerkan giginya. Dia telah menyaksikan banyak tindakan ajaib dari Jiang Chen, dan hari ini, Jiang Chen telah mengejutkannya sekali lagi. Big Yellow tidak dapat mengetahui metode apa yang digunakan Jiang Chen untuk memperkuat formasi skimen, yang sepenuhnya menutup celah dimensi. Chen kecil, metode apa yang baru saja kamu gunakan? Dan, tekanan apa yang baru saja kita rasakan? Han Yan melompat dan melemparkan pertanyaannya kepada Jiang Chen. Meskipun Nangong Wentian tidak mengatakan apapun, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Dia tercengang dengan apa yang dilakukan Jiang Chen, hanya dalam waktu singkat, formasi skimen yang berada di ambang kehancuran telah menjadi begitu kaku, dan sepenuhnya menutup celah dimensi. Ini sungguh menakjubkan. Itu rahasiaku. Jiang Chen mengangkat bahunya dengan santai. Dia memutuskan untuk merahasiakannya, karena dia tidak bisa begitu saja memberitahu mereka bahwa dia benar-benar menggunakan hukum suci agung, karena mereka akan mengira dia hanya menggertak. Sialan kau. Dua orang pria dan seekor anjing mengumpat bersamaan. Meskipun mereka sudah menduga Jiang Chen tidak akan memberitahu mereka bagaimana dia melakukannya, ketika mereka mendengar Jiang Chen mengatakannya, mereka tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Sudah cukup. Karena masalah ini sudah terpecahkan, mari kita pulang sebelum kembali ke Istana Bela Diri. Wilayah Kota Merah telah menderita parah akibat serangan makhluk dimensi, dan banyak nyawa tak berdosa telah melayang. Ada banyak hal yang perlu kita selesaikan, dan aku bahkan baru saja kembali, jadi jika aku pergi begitu saja tanpa memberitahu siapapun, ayahku akan memarahiku sampai mati. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Ia merasakan kehangatan di hatinya setiap kali memikirkan Jiang Zhenhai. Perasaan yang diberikan oleh sebuah keluarga kepadanya adalah sesuatu yang sangat ia hargai. Banyak anggota keluarga Yan yang terluka parah. Chen Gege punya banyak pil yang bagus untuk menyembuhkan mereka, jadi kita perlu membantu mereka pulih sesegera mungkin. Yan Chenyu berkata. Dia benar-benar khawatir dengan cedera yang dialami Yan Zhangyun dan yang lainnya. Haha. Tepat saat rombongan bersiap menuju Kota Merah, tiba-tiba terdengar suara tawa keras dari belakang mereka. Setelah itu, seorang pria tiba-tiba mendarat di depan mereka dari kejauhan. Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian kekaisaran. Dia tampak berusia 50-an, dan dia mengeluarkan aura yang sangat kuat dari tubuhnya, memberikan tekanan yang luar biasa pada kelompok itu. Ekspresi Jiang Chen dan teman-temannya langsung berubah saat melihat lelaki tua ini. Lelaki tua ini tidak asing bagi mereka, dia adalah salah satu dari orang-orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad yang pergi ke Istana Bela Diri, seorang tetua terhormat dari klan Sangguan. Dia adalah seorang pejuang jiwa tempur akhir, dan musuh yang menakutkan. Klan Sangguan benar-benar tidak tahu malu, kamu benar-benar mengikutiku ke sini. Jiang Chen mendengus dingin. Ia benar-benar marah saat melihat pria ini. Meskipun ia tidak tahu namanya, tetapi ia tahu bahwa pria ini berasal dari klan Sangguan, dan ia jelas tidak ada di sini untuk mengobrol. Jiang Chen merasa sangat jijik dengan apa yang dilakukan klan Sangguan. Mereka tahu dia sedang menjalankan misi yang sulit, tetapi mereka tetap mengirim seseorang ke sini untuk membunuhnya. Hal ini benar-benar membuatnya marah. Orang tua ini adalah kakek Sangguan Yiking, Sangguan Ying. Kebenciannya terhadap Jiang Chen tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Dengan penglihatan Sangguan Ying, dia dapat melihat dengan jelas formasi skimen di langit, yang membuatnya amat terkejut. Aku tidak pernah menyangka kau benar-benar bisa memecahkan masalah ini, menggunakan formasi untuk menutup celah dimensi. Cucuku memiliki bakat luar biasa di bidang formasi, dan jika dia tidak terbunuh olehmu, dia pasti akan menjadi ahli formasi dari generasi ke generasi. Sangguan Ying berkata. Ketika dia melihat formasi skimen, dia tidak bisa tidak mengingat cucunya, kebanggaan dalam hidupnya. Dengan bakat Sangguan Yiking di bidang formasi, prestasinya di masa depan pasti akan luar biasa. Kamu adalah kakek Sangguan Yiking. Jiang Chen akhirnya tahu siapa orang ini. Benar sekali. Jiang Chen, kau telah membunuh cucuku, dan aku akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan keping hari ini. Kau tidak memiliki kaisar ke-9 di sini untuk melindungimu, tidak mungkin kau bisa melarikan diri dariku sekarang. Sangguan Ying berkata dengan seringai di wajahnya. Sebenarnya, bukan klan Sangguan yang mengirimnya ke sini, tetapi dia sendiri. Misi untuk memperbaiki retakan dimensi diberikan oleh Kaisar Kekaisaran, dan bahkan Kaisar ke-9 dilarang membantu dalam masalah ini.
Jadi, dia sebenarnya telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Kaisar Kekaisaran. Namun, untuk membalas dendam atas cucunya, Sang Guanying tidak terlalu mempedulikannya. Ia hanya ingin membunuh Jiang Chen, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Namun, Sang Guanying memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada Jiang Chen, menyebabkan dia sama sekali mengabaikan Raja Iblis Es yang berdiri di samping Yang Chengyu. Dia tidak pernah menyangka Jiang Chen akan mendapatkan bantuan sekuat itu. Sialan, plan Sang Guan benar-benar hina. Kami sudah menerima misi yang mustahil ini, tetapi kalian masih ingin menyerang kami secara diam-diam. Kalian tidak ingin menjaga muka kalian lagi. Han Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Kupikir klan Sang Guan adalah kekuatan tertinggi di Provinsi Jian, tapi perilakumu benar-benar menjijikkan. Nangong Wentian juga menunjukkan ekspresi kebencian.